Berikut ini merupakan video dokumentasi visual tentang diseminasi implementasi inovasi pembelajaran kolaboratif berbasis TIK dengan melibatkan siswa dan guru dengan pemanfaatan produk platform Rumah Belajar dan platform Merdeka Mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mulai dulu dengan doa. Silakan dimulai. Siap. Belajar kita baca doa dalam hati. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk yang tadi tidak masuk mungkin nanti absennya dari lembar kerja yang nanti akan kalian sudah tidak perlu ibu panggil satu persatu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kali ini ya, ibu ingin menunjukkan kalian sesuatu. Ini apa? Aku terbuat dari besi. Besi itu logam atau non logam? Logam. Oke, sekarang yang kedua ini apa? Paku. Dari apa? Logam. Logam juga ya. Bedanya paku yang di kanan dan di kiri. Oke, yang di kiri ibu tidak berkarat, yang ini berkarat. Kenapa bisa terjadi karat? Karat itu apa sih? Oke, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari kan kita kenal dengan karat, gitu kan? Berkarat. Kalau dalam dunia istilahnya apa? Oke, ada yang sudah tahu? Oke, mungkin kamu pernah mendengar karena waktu kelas 10 sudah ada materi tentang ini, cuma mungkin lupa. Ya, hari ini kita akan ingat kembali kenapa kok paku yang berasal dari besi ini bisa berkarat. Kira-kira alasannya apa, penyebabnya apa, nanti akan kita cari tahu pada pertemuan kali ini. Oke, kemarin ibu sudah bagi kalian ke dalam 5 kelompok, sudah? Oke, silakan sekarang, silakan berkelompok mulai dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Silakan. Satu karyo. Oke, yuk. Silakan nanti kalian ikuti, ada beberapa tes yang mungkin akan kalian baca, kemudian ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Nanti di grup kimia kita akan diberikan beberapa file, ya, file LKS, nanti file berupa software, nanti biar semuanya bisa mengakses. Kemudian ada bahan ajarnya juga. Kemudian ada beberapa video yang mungkin bisa membantu kalian untuk memecahkan beberapa permasalahan yang ada di LKS ini. Paham? Selanjutnya ibu bagikan langsung ya.
depannya enggak. Jangan lupa dituliskan kelas, kelompok, dan nama anggota tersebut. Oke, nanti kalau misalkan di sini kan cuma satu ya rujukannya, nanti saya di sini ya sama tulisan. Oke, lanjutkan. Sudah. Pada bagian mengalami kerusakan terdapat beda potensial. Hal inilah yang menyebabkan bagian besi yang lebih korupsi dibandingkan bagian logam. Ini udah sampai mana? Ya, oke. Nah, apa yang dimaksud dengan korosi nanti kita cari. Boleh searching, boleh apa semua sumber yang bisa kalian dapatkan. Jadi beberapa sumber yang sudah diberikan itu nanti silakan kalian lengkapi ya dengan mungkin bisa searching atau apa tuh pun juga bisa, gitu ya. Lanjut ya. Mau bapak? Sudah? Oke, jadi itu sumber, salah satu sumbernya. Nanti bisa dilengkapi pakai sumber yang lain, bisa searching di Google mungkin atau mungkin dari Google, ya. Oke, lanjutkan. Oke. Apakah yang dimaksud dengan korosi? Silakan. Korosi adalah Dengarkan yang lainnya. reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Oke, ada tambahan dari kelompok lain? Ada tambahan? Ada tambahan? Kelompok berapa? Silakan dibaca. Yuk. Korosi adalah reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungan yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi merupakan proses elektrokimia. Oke, ada tambahan lagi? Oke, silakan. Korosi adalah reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Korosi merupakan kerusakan atau kehancuran material akibat reaksi kimia. Oke, ada tambahan lagi? Sudah? Tidak ada tambahan lagi? Oke, berarti secara umum kita simpulkan bahwa korosi itu adalah suatu proses reaksi kimia ya. Lebih tepatnya reaksi elektrokimia, di mana terjadi reaksi antara apa dan apa? Apa? Tadi antara apa? Antara Logam. dan berbagai zat di lingkungannya. Oke, berbagai zat di lingkungannya. Sehingga menghasilkan apa? Menghasilkan apa? Senyawa yang tidak dikehendaki, yang nantinya akibatnya akan merusak apa? Permukaan logam itu sendiri. Oke, begitu ya. Ada tambahan lagi mungkin? Sudah? Oke, beralih ke nomor 2, kelompok 2. Kelompok 2 mana? Ya, silakan nomor 2. Jenis keanggotaan terkandung korosi. Oke. Logam, besi, aluminium, seng, tembaga, kromium, dan baja. Oke. Oke, jadi secara umum berbagai jenis logam, ya, logam yang dapat mengalami
korosi, ya kan? Logam itu jenisnya macam-macam. Bisa apa? Yang umumnya korosi apa? Besi. Apalagi? Tembaga. Bisa. Apalagi? Nah, seng kan biasanya dipakai buat atap rumah ya. Itu kan kadang sering sekali terjadi karat kan? Oke, itu seng. Aluminium bisa berkarat tidak? Aluminium? Bisa. Bisa? Bisa? Oke, berarti nanti kita coba selidiki apakah aluminium itu seperti logam yang lain yang mudah korosi atau tidak. Jadi secara umum hampir semua jenis logam itu bisa mengalami korosi. Tinggal logam itu mudah atau lambat. Nah, cepat atau lambat dalam mengalami korosi. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, kelompok 3. Yang keras, silahkan. Korosi terjadinya ketika permukaan logam bersentuhan dengan gas atau cairan kimiawi. Korosi menyebabkan logam menjadi berlubang, rapuh, dan berubah warna menjadi coklat. Reaksi redoks yang tidak diinginkan pada besi dapat menyebabkan karat berwarna merah kecoklatan. Oke, ada tambahan lagi dari kelompok lain? Oke, mungkin kelompok 1, 2, atau 4, 5? Sudah? Cukup? Oke, berarti proses terjadinya korosi itu tadi sudah dikatakan bahwa karena terjadi reaksi elektrokimia antara logam dengan zat di lingkungannya. Nah, elektrokimia berarti seperti yang sudah kita bahas di bab sebelumnya ya, ada sel volta, sel elektrolisis, pasti ada yang mengalami oksidasi, ada juga yang mengalami reduksi. Oke, yang mengalami oksidasi kita sebut sebagai apa? Katoda atau anoda? Anoda. Sedangkan reduksinya di katoda. Oke, berarti logam tadi besi katakanlah sebagai contoh yang tadi ya Ibu bawa paku. Nah, itu berarti sebagai anoda atau katoda? Anoda yang nantinya akan mengalami reaksi apa reaksinya? Reduksi atau oksidasi? Oksidasi. Ya, jadi logamnya itu nanti yang akan mengalami reaksi oksidasi. Sedangkan zat yang lain misalkan katakanlah zat di luar itu nanti kemungkinan akan mengalami reaksi reduksi. Oke. Yang selanjutnya nomor 4. Faktor-faktor utama apa saja yang dapat menyebabkan korosi? Uap air, udara lembab, gas oksigen atau O2, elektrolit, zat terlarut pembentuk asam atau CO2 dan SO2, adanya pengotor atau kontak dengan logam lain yang kurang reaktif, temperatur atau suhu permukaan logam, dan adanya efek galvanikopling. Oke, jadi menurut kelompok 4 ada berapa tadi? 8 ya? 8 faktor utama penyebab terjadinya korosi. Ya, ada yang lain? Ada pendapat lain? Oke, silakan. Jadi faktor-faktor utamanya itu ada 2. Oke, apa saja? Air dan kelembaban udara. Oke, kelompok lain? Cukup? Oke, sama yang mana? Yang 2 atau yang 8? 2. Oke, jadi karena di situ pertanyaannya hanya faktor-faktor utama. Jadi kalau ada faktor utama itu kemungkinan logam dapat mengalami korosi. Nah, faktor utamanya itu hanya ada 2, yaitu air dan udara. Kalau kelembaban udara itu berarti mewakili adanya air, karena kalau udara yang lembab itu kan ada uap airnya. Oh, berarti ada airnya di situ. Kemudian udara itu kan secara umum ya ada banyak sekali jenis gas di dalam udara ini kan. Nah, secara spesifiknya yang menyebabkan korosi itu adalah udaranya apa? Jenis gas apa? Gas LPG.
Oke. Jadi di dalam udara yang kita hirup ini apa? Gas apa? Oksigen. Nah, adanya gas oksigen itulah yang menjadi faktor utama selain kelembaban udara atau air ya di dalam udara. Jadi hanya ada dua faktor utama, yaitu yang pertama air dan udara. Di dalam udara ada gas oksigen. Jadi hanya ada dua itu saja faktor utamanya. Sedangkan yang lain yang sisanya tadi berarti ada 6 faktor, itu nanti sebagai jawaban nomor 5. Silakan kelompok 5. Kontak langsung logam dan oksigen dan air, keberadaan gas motor, keberadaan elektrolit, suhu, ada pH, mikroba, jenis logam. Udah? Ada tambahan dari kelompok yang lain? Ada, Bu. Apa? Faktor-faktor apa saja yang dapat mempercepat terjadinya korosi? Yang pertama elektrolit, zat terlarut pembentukan asam CO2 sama SO2. Adanya pengotor atau kontak dengan logam lain yang kurang reaktif. Temperatur suhu, permukaan logam, adanya efek Galvin-Coupling. Oke, jadi kurang lebih ada 6 faktor yang menjadi mempercepat ya, mempercepat terjadinya korosi. Yang pertama tadi ada elektrolit. Jadi kalau ada larutan elektrolit di sekitar suatu logam, kemungkinan nanti akan mengalami korosi lebih cepat daripada logam yang tidak berada di lingkungan elektrolit. Kemudian ada zat terlarut pembentuk asam. Oke, ada CO2 dan SO2. Oke. Kemudian yang ketiga, Adanya oke, adanya pengotor atau kontak dengan logam lain yang kurang reaktif. Jadi dalam kata lain, kalau misalkan ada dua logam, logam pertama reaktif, logam yang satunya kurang reaktif, maka logam yang reaktif ini akan cepat mengalami korosi karena dia berdekatan dengan logam yang kurang reaktif. Ya, jadi yang kurang reaktif akan bertahan, sedangkan yang reaktif akan kalah. Dia akan mengalami reaksi dulu, reaksi oksidasi, yaitu mengalami korosi. Oke, suhu. Ya, yang selanjutnya suhu ya. Suhu temperatur berarti bisa kita katakan. Oke, kalau misalkan suhunya lebih tinggi, kira-kira lebih mudah korosi, lebih cepat korosinya atau tidak? Nah, jadi kalau misalkan ada di suatu daerah atau permukaan larutannya kemudian dia suhunya lebih tinggi, maka lebih cepat kemungkinan daerah mengalami korosi. Kemudian permukaan logam kasar. Permukaan logam ternyata mempengaruhi. Misalkan, coba Ibu tanya, kalau misalkan ada paku yang dia masih utuh, ya, masih lurus, kemudian ada paku yang sudah dipukul, kemudian dia bengkok. Nah, kira-kira korosinya bagaimana? Lebih cepat yang bengkok. Kenapa? Oke, ya benar. Berarti kita lihat dari permukaannya ya. Kalau dia bengkok, otomatis permukaannya ada yang sudah rusak, ya kan? Nah, karena dia bengkok, otomatis pelindungnya, katakanlah gitu ya, pelindungnya udah rusak. Kalau pelindungnya rusak, otomatis dia akan lebih cepat. Nah, berkarat karena kan lebih cepat kontak dengan udara dan air. Oke, kemudian yang terakhir, adanya efek apa itu? Apa itu? galvanic coupling. Apa itu? Bukan kopling motor. Oke, efek galvanic coupling itu adalah perbedaan potensial. Kemarin itu kan kita sudah belajar elektrokimia kemarin, itu kan masing-masing logam punya nilai E0 yang berbeda-beda kan, potensialnya beda-beda. Nah, ternyata itu mempengaruhi juga. Kalau misalkan ada dua zat, misalkan yang satu potensialnya positif, yang satu negatif. Kemarin itu ya, maka yang negatif dia akan lebih cepat oksidasi. Maka logam yang punya nilai E0 lebih negatif, dia akan lebih cepat mengalami oksidasi. Nah, kalau oksidasi kan bisa jadi reaksi itu reaksi korosi atau perkaratan. Oke, ada pertanyaan sejauh ini? Oke, berarti kita berlanjut ke yang tabel di halaman 5.
kalau misalkan kita selidiki, kita tahu ya korosi itu di kehidupan kita sangat banyak sekali ya. Oke, berbagai produk bisa yang terbuat dari logam itu bisa mengalami korosi. Nah, kalau misalkan kita simpulkan berarti proses korosi itu menguntungkan atau merugikan? Merugikan. Kalau yang namanya merugikan berarti kan harus ada upaya untuk mencegah ya agar kita tidak rugi, istilahnya gitu ya. Oke, jadi ada banyak sekali upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya korosi. Ya, tinggal kita sesuaikan saja dengan jenis logam, bukan jenis logam, apa ya? Jenis produk yang akan kita lindungi, ya. Pertama, misalkan di situ kasus yang pertama, kelompok 1. Agar yang mengalami korosi, cara pencegahannya pengecatan, pelamuran dengan oli atau gemuk, pembalutan dengan plastik. Ayo, oke, ada beberapa jawaban. Mungkin lebih tepat yang mana kalau pagar? Oke, dicat ya, pengecatan ya. Selain gunanya utamanya untuk melindungi dari korosi, juga untuk menambah nilai keindahan. Biasanya gitu kan? Oke, jadi dua manfaat kita dapatkan sekaligus. Kemudian yang kedua, kasus yang kedua, kelompok 2. Rantai yang mengalami korosi, mengelumuri dengan oli dan gemuk dapat mencegah terjadinya korosi. Oke, jadi kalau misalnya kita perhatikan ya rantai kendaraan itu kan biasanya dikasih oli ya agar dia tidak cepat berkarat. Nah, kalau berkarat kan nanti lama-lama akan rapuh. Bahaya nggak kalau rantai kendaraan rapuh? Bahaya. Nah, oke. Kemudian yang ketiga, kelompok 3, silakan. Kaleng makanan atau minuman yang mengalami korosi. Oke. Cara pencegahannya itu yang pertama mencegah kontak langsung dengan oksigen dan air. Yang kedua dibalut dengan plastik atau pengecualian. Oke. Ada tambahan lain? Ada Apa? lapisan dengan timah. Oke. Jadi, benar. Jadi pada umumnya boleh mencegah kontak dengan oksigen dan air. Bisa juga dilapisi dengan plastik. Tapi utamanya kalau kaleng bungkus makanan atau minuman itu dilapisi dengan apa tadi? Timah. Nama prosesnya namanya tin plating. Jadi adanya pelapisan dengan timah. Kemudian yang keempat, Bumper mobil yang mengalami korosi. Oke. Cara pencegahannya dengan pelapisan dengan kromium atau kromium lagi. Oke, ada pendapat lain? Sama? Oke, secara umum kalau kendaraan itu dilindungi dari korosi dengan cara melapisinya dengan kromium. Ya, kenapa kok dipilih kromium? Kenapa nggak dipilih timah kayak tadi kaleng? Apa bedanya? Kan kalau kaleng sama bumper mobil itu beda bahan ya nggak sih? Oh gitu. Terus apa lagi alasannya? Kira-kira kenapa kok dipilihnya kromium? Kenapa dipilihnya enggak timah aja? Kan tadi timah bisa tuh. Karena di sini Bu kromium itu lebih tepat kayak mencegah korosi pada badan kendaraan. Oke. Jadi kalau misalkan kita perhatikan ya kromium yang suatu badan kendaraan yang dilapisi oleh kromium, maka bagaimana tampilannya? Gimana? Kromium itu warnanya yang gimana sih? Kromium itu yang sebelah mana sih? Yang kayak gimana warnanya tampilannya? Yo. Apa? Yang mengkilat silver. Ya. Oke, jadi kenapa kok dipilihnya pakai kromium bukan pakai timah? Ya, karena yang pertama kromium itu memang lebih cocok tadi yang dikatakan. Kenapa cocok? Ya karena itu tadi selain bisa melindungi badan kendaraan, kromium ini juga dapat memberikan kesan mewah karena dia kan warnanya perak mengkilat gitu ya. Jadinya itu cocok ya kan buat kendaraan. Jadi kurang tepat kalau pakai timah. Ya, jadi lebih cocok pakai kromium. Yang kelima, kenapa pakai apa? Menggunakan krom atau timah. Oke. Jadi lebih tepat yang mana kira-kira krom atau timah? Kalau plat knalpot Krom yang krom bodi kayak
Oke, jadi kalau misalkan karena itu masih bagian dari kendaraan ya, oke, lebih cocok mungkin pakai krom gitu ya. Jadi dia efeknya nggak cuma melindungi tapi juga menambah keindahan kendaraan. Jadi dia kendaraannya lebih menarik, lebih terkesan mewah. Oke, yang keenam terakhir. Pelindungan dengan magnesium. Oke, jadi pipa bawah tanah. Kalau pipa bawah tanah, apakah mungkin pipanya dicat? Tidak. Mungkin nggak dicat pipanya? Pipa bawah tanah yang biasa digunakan untuk mengalirkan mungkin minyak dari hasil tambang minyak bumi. Kira-kira cocok nggak kalau misalkan pipanya itu dicat? Dilumuri dengan oli cocok nggak? Nah, dilapisi dengan timah? Nah, tapi lebih efektif dengan cara apa? Digunakan metode proteksi katodik atau galvanisasi. Galvanisasi. Oke, dengan logam apa? Logam apa yang cocok kalau untuk pipa bawah tanah? Apa tadi? Magnesium. Magnesium. Ya, kalau kita perhatikan pada deret volta, magnesium itu punya harga E0 yang lebih negatif daripada pipa itu sendiri. Sehingga yang lebih mudah oksidasi siapa? Magnesiumnya atau pipanya? Magnesiumnya. Jadi ibaratnya itu kan tadi pengorbanan. Jadi ada yang berkorban untuk melindungi yang lain. Nah, prinsipnya seperti itu. Jadi si magnesiumnya nanti akan mengalami oksidasi terlebih dahulu, sedangkan besinya mungkin yang digunakan untuk pipa itu akan terlindungi karena yang lebih mudah mengalami oksidasi adalah magnesium. Oke, jadi kalau misalkan kita simpulkan ya, ada beberapa cara yang digunakan untuk mencegah logam mengalami korosi. Dari yang pertama apa? Pengecatan. Yang kedua, pelumuran dengan oli. Ketiga, terus pelapisan dengan kromium. Terakhir, terus dengan dengan perlindungan dengan magnesium. Jadi ada beberapa yang memang kita cegah permukaan logam agar tidak kontak dengan dua faktor utama, yaitu air dan udara, oksigen. Ya, pada prinsipnya seperti itu. Bagaimana sih cara mencegah logam agar tidak mengalami korosi? Ya udah, kita hindarkan. Ya, kita cegah agar tidak kontak langsung dengan dua faktor utama, yaitu air dan oksigen. Oke, jadi sekian itu saja ya. Jadi kalau korosi Ibu rasa materinya sangat dekat dengan kita dan kita juga sering mengamati. Sekarang kita udah tahu, oh ternyata reaksi kimianya tuh seperti ini ya. Nggak cuma karena dia udah lama Bu, jadi ya udah berkarat. Enggak, tapi ternyata dari situ terjadi reaksi kimia, ya kan? Reaksi kimia. Kemudian kita sudah tahu berarti bagaimana sih cara pencegahan yang paling tepat. Ya, kalau misalkan kita punya barang-barang yang terbuat dari logam, ya silahkan. Jadi jangan diletakkan di tempat yang lembab, jangan diletakkan di tempat yang basah. Ya, berarti usahakan benda itu harus tetap kering, minimal gitu ya. Kalau kita hindarkan dari oksigen kan nggak mungkin ya, karena di udara kita kan ada oksigennya. Tapi kalau dari air ya kita bisa minimalkan. Ya, oke.